Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam acara edukasi hukum. Saya pengacara Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, akan selalu tampil memberi edukasi kepada masyarakat terkait permasalahan hukum pidana, perdata, dan lain-lain. Saudara sekalian, ini saya sampaikan edukasi tidak ada muatan atau maksud untuk melecehkan siapapun. Jadi sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada yang tersinggung. Bukan hoak, bukan juga provokasi, tapi saya berbicara berdasarkan fakta. Saudara sebangsa dan setanah air, pengikut setia dari acara edukasi pengacara Guntur Laremba yang disampaikan dari mimbar Mahkamah Kebenaran. Rekan-rekan sejawat maupun rekan seperjuangan, sahabat saya dan pengikut setia acara ini, saya hari ini akan menyampaikan hal penting yang mungkin menjadi catatan selama ini saya berpraktek. Aparat hukum membahayakan masyarakat. Itu judulnya. Maksudnya aparat penegak hukum yang tidak mengerti hukum tapi diberi wewenang untuk menghukum bisa membahayakan masyarakat. Dan ini terjadi kepada banyak masyarakat di luar sana. Saya tidak dalam posisi untuk fitnah, tapi hari ini saya akan menyebutkan agar masyarakat Indonesia yang masih sangat menginginkan tentang edukasi hukum, ya. Saya tahu rekan-rekan saya, senior saya, rekan sejawat ataupun seprofesi pengacara banyak yang lebih pintar daripada saya. Banyak yang lebih mengerti hukum daripada saya. Ya, karena saya ini juga belajar dari orang. Jadi tidak mungkinlah saya paling pintar. Tetapi mungkin teman-teman saya, sahabat saya belum sempat memberikan edukasi karena mereka sibuk atau karena mereka tidak punya sarana. Nah, saya yang kebetulan masih bisa menyisihkan waktu di tengah kesibukan dan saya ada sarananya. Saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 3. Ya. Jadi semua warga negara Indonesia harus taat dan patuh kepada hukum karena Indonesia menganut negara hukum. Namun demikian, kita juga mengharapkan kepada negara harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat. Ya. Saya harap edukasi saya ini bagi yang merasa bermanfaat tolong dibagikan kepada yang lain. Saya yakin Anda sangat butuhkan ini. Pertama, kalau berbicara masalah pidana, kita berbicara masalah KUH pidana. KUH pidana pasal 1 KUH pidana bab 1 mengatakan, ya. Jadi pada bab 1 KUH pidana menyatakan tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan. Jadi ada batasan. Pidana itu bukan sekedar perbuatan langsung pidana, tapi harus ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi ada batasan, batas-batas berlakunya pidana. Pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, suatu perbuatan tidak dapat dipidana
dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Istilah kerennya asas legalitas. Nah, ini tolong, kalau Anda dituntut melakukan pelanggaran pidana sementara Anda tidak berbuat sesuai dengan tuntutan itu, maka itu melanggar dan tidak boleh. Oleh negara telah diatur atau telah dibuat namanya ketentuan yang namanya hukum acara. Jadi pidana itu tidak bisa tiba-tiba orang dihukum tanpa melalui prosedur tata cara beracara atau prosedur yang diatur hukum acara. Namanya KUHAP. Jadi KUHAP itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi tidak bisa tiba-tiba orang dihukum tanpa ada proses hukum. Tidak bisa. Di dalam bab 1 mengatakan tentang ketentuan umum. Di sana diuraikan pertama-tama siapa yang dibilang penyidik, siapa yang dibilang JPU, siapa yang dibilang hakim, dan apa tugas penyidik, penyelidik, apa tugas JPU, apa tugas hakim. Sudah diatur di dalam KUHAP. Tetapi siapa mereka telah diuraikan dalam bab 1 pasal 1 tentang ketentuan umum. Ya. Jadi penyidik atau penyelidik adalah polisi. Sedangkan JPU adalah jaksa penuntut umum. Kemudian hakim adalah hakim yang memeriksa perkara di pengadilan. Jadi yang dibilang penyidik itu bisa saja datang dari PPNS. Jadi penyidik pegawai negeri sipil. Tapi yang selama ini menjadi momok adalah penyidik dari kepolisian. Penyidik untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilaporkan orang lain adalah merupakan suatu tindak pidana atau bukan, dia harus melakukan penyelidikan. Nah, penyelidikan itu adalah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan penyelidik untuk mencari bukti-bukti apakah ini merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Nah, minimal 2 alat bukti. Kemudian penyidik adalah penyidik kepolisian atau dari PPNS melakukan penyidikan. Jadi penyelidik dan penyidik beda. Nah, penyidikan adalah merupakan suatu rangkaian tindakan penyidik untuk menyidik suatu perkara pidana. Ya. Perkara pidana yang disebut perkara pidana, siapa pelaku pidananya? Ya kan? Lalu setelah dilakukan rangkaian dan ini sudah menemukan namanya pelaku itu disebut tersangka. Tersangka belum bisa dibilang dia ini adalah orang yang dihukum karena orang yang pasti melakukan. Baru dugaan. Karena itu kalau saudara-saudara sudah jadi tersangka, jangan kebakaran jenggot. Tersangka bukanlah berarti Anda pasti melakukan perbuatan itu. Karenanya harus dibuktikan di pengadilan. Nah, kalau jaksa penuntut umum, jaksa DPU, itu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menilai berkas yang dibawa oleh penyidik dari kepolisian. Apakah ini sudah memenuhi syarat formil? Syarat formil itu adalah syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Kalau memang sudah cukup, maka dinyatakan lengkap P21. Kalau belum cukup, maka dia akan kembalikan menjadi P19. Ya. Jadi itu rangkaiannya. Kalau dia setelah penyidik mengembalikan lagi, ya, setelah jadi P18, P19, P18, kalau memang sudah cukup, jadilah P21. Nah, kalau sudah cukup P21, maka penuntut umum
wajib membuat namanya rentut, rencana dakwaan. Penuntut umum dalam membuat dakwaan harus cermat, teliti, harus sesuai dengan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti. Kalau tidak, maka perkara yang diajukan ke pengadilan ini sudah pasti tidaklah sempurna sesuai dengan perintah KUHP. Oleh karena itu, pada waktu diserahkan, jaksa menyerahkan ke pengadilan untuk di pengadilan pun sesuai dengan SOP, ada namanya litbang, penelitian berkas. Apakah ini memang layak untuk disidangkan atau tidak? Nah, itu adalah merupakan prosedur tetap atau undang-undang yang mengatakan bahwa ini KUHP. Terkadang, kenapa saya tadi bilang aparat hukum membahayakan masyarakat? Ya karena terhadap itu rangkaian penyelidikan dan penuntutan tidak digunakan panduan sesuai KUHP. Jadi sama dengan seseorang diberi wewenang atau dipegangkan senjata api tapi tidak diajari cara atau tidak tahu cara menggunakannya. Akhirnya bisa jadi senjata api itu salah sasaran. Dia bisa nembak salah tembak. Jadi sekali lagi masyarakat perlu waspada. Perlu belajar hukum. Karena jujur saja terhadap perkara saya mengatakan bahwa penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan atau oleh Polres Sidoarjo itu tidak memenuhi ketentuan KUHP. Tetapi JPU menganggap lengkap. JPU juga tidak meneliti berkas. Bahkan dia membuat rencana dakwaan tidak mengikuti metrik. Metrik itu istilahnya begini. Metrik adalah merupakan pembuatan surat dakwaan yang harus dilakukan oleh JPU. Di sana dia harus menerapkan, ya, metrik surat dakwaan itu harus jelas. Klasifikasi delik, ya, yang didakwakan, tempus dan locus delicti, unsur pidana apa yang mau didakwakan, lalu fakta perbuatan serta saksi-saksi atau petunjuk siapa yang melakukan apa yang dia hadirkan. Ini berbahaya sekali. Saya dan istri saya menjadi terdakwa atas penyidik yang tidak mengikuti KUHP dan JPU tidak mengikuti KUHP. Begitu lebih-lebih dengan hakim ketua pengadilan negeri Sidoarjo yang tidak mengerti hukum tapi diberi wewenang untuk menjadi ketua pengadilan. Kenapa saya katakan demikian? Saudara Wayan Karya selaku ketua pengadilan negeri Sidoarjo membuat laporan delik aduan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ya, dengan muatan fitnah dan pencemaran nama baik, hanya menggunakan surat tugas. Padahal kita tahu pidana itu tidak ada cerita surat tugas atau surat kuasa. Tidak boleh diwakilkan. Nah, karena pelapornya ini selaku korban adalah ketua pengadilan, penyidik sudah tidak mengikuti lagi KUHP. Dikiranya ketua pengadilan yang bernama Wayan Karya ini adalah Tuhan, adalah malaikat yang tidak bisa salah. Ternyata saya temukan kesalahannya. Mereka bersekongkol untuk memberi pelajaran kepada masyarakat yang protes. Padahal protes kami sesuai hukum. Ya, faktanya kami protes sesuai hukum. Tiga majelis hakim, 3 hakim, ya, majelis hakim yang menyidangkan perkara atas laporan kami terbukti bersalah dan mereka sudah dikenai sanksi oleh Komisi Yudisial.